Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yang mana proyek kami itu berjudul analisis perbandingan algoritma klasifikasi menggunakan logistic regression, random forest, dan support vector machine pada dataset penguins untuk prediksi jenis kelamin. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Aidil, dan kedua itu Radhi Rabani. Mungkin langsung saja ke penjelasan pertama. Itu akan dijelaskan oleh Radhi Rabani. Nah, di sini saya pertama menjelaskan info dari spesial. Pada langkah pertama, kode ini berfungsi untuk mempersiapkan semua torf atau butaran di baris yang diperlukan untuk analisis data pembuatan model machine learning. Nah, pemasangan install digunakan untuk mengunduh pustaka utama seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Serbon, dan Scikit-learn secara tenang. Nah, di sini pengatur utamanya membunyikan pesan peringatan atau warnings agar tampilan output bersih serta mengatur tema visualisasi grafik menggunakan gaya sinkron binol dan melakukan grip dan palet warna. Nah, di sini datasetnya langkah kedua berfokus pada memasukkan data mentah ke dalam program agar bisa diproses. Dengan pemeriksaan awalnya, kode ini mencetak informasi dasar dari dataset untuk memeriksa strukturnya, meliputi jumlah baris data dan jumlah kolom atau fitur. Nama-nama kolom yang bersedia menampilkan full baris pertama data dan informasi titik data tiap kolom, deskripsi data, seperti rata-rata nilai minimum dan maksimum. Nah, data processingnya langkah ketiga adalah membersihkan data mentah agar siap digunakan oleh model machine learning tanpa menyebabkan error atau bias. Nah, penegakan nilai kosong missing clues ini memotong mendeteksi jumlah data kosong pada kolom set, karena kolom set merupakan target variabel atau apa yang ingin diprediksi. Menghitung jumlah perbandingan antara data berjenis kelamin jantan atau male dan betina atau dan kurangnya pemain menggunakan dalam jumlah hasil maupun hasil persentase. Nah, explorative data analysis atau PDA ini merupakan pertunjukan untuk menganalisis hubungan antara variabel, memahami karakteristik data melalui grafik atau visualisasi. Membuat sebuah bingkai grafik berukuran 2x2 untuk menampilkan diagram kotak atau disebut box plot untuk setiap fitur numerik berdasarkan kategori jenis kelaminan X sama dengan Z. Ini membantu melihat pada perbedaan distribusi karakteristik tubuh ini jantan dan betina. Grafik ini disimpan dengan nama Rescue Distribution PNG. Yang nomor 5 ini split data central tiling, di mana tahap akhir persiapan data sebelum dimasukkan ke dalam algoritma penyelesaian machine learning. Membagi data tersebut menjadi data pelatihan, train set untuk melatih model, dan data penguji. Set untuk menguji performa model dengan rasio 80:20, dia menggunakan statistik sama dengan ini memastikan proporsi kelas target jantan dan betina seimbang dan sama rata, baik di data training maupun data test. Nah, prosesnya di sini fit transform diterapkan pada X-train agar model mempelajari pola, sementara X-test hanya diubah skalanya menggunakan transform berdasarkan pada dari data train tersebut menggunakan mengajari kebocoran data atau data input. Nah, sekian dari presentasi video saya ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Aidil. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Radhi Rabani. Di sini itu ada namanya
workflow diagram. Nah, pada sel ini itu menjelaskan step awal sampai akhir dari project kami ini. Nah, yang pertama itu diawali dengan start. Setelah melakukan start, step pertama itu load dataset, membaca file CSV-nya, terus melakukan data processing, itu exploratory data analysis, terus fitur scaling, split data, terus masuk ke tiga model, terus melakukan model evaluasi, terus comparative analysis. Nah, langsung saja masuk ke model pertama itu logistic regression. Nah, di sini bisa kita lihat dari output dari logistic regression ini. Di sini juga dilakukan hyperparameter tuning. Nah, di sini dilakukan 8 kombinasi dengan menggunakan 5 volt. Nah, dari 8 kombinasi tadi, total dari hasil trainingnya itu sekitar 40 lebihan. 40 data. Nah, dengan base performanya itu C01 peneliti 12 solver, lab joiner dengan skor terbaik itu di 94%. Nah, terus di sini ada evaluasi matrix dengan akurasinya itu yang 94, 100, 88, 94, 197. Nah, ini ada classification report. Female itu prediksinya 91, recall 1. Ini bisa dibilang satu data dari female itu terdeteksi benar. Sedangkan male prediksinya itu 1 dan recallnya itu 89. Nah, bisa dibilang ini dia data untuk male itu tidak terdeteksi dengan baik. Nah, untuk akurasi 0,95 berarti di sini yang diambil data itu kan 19, berarti dari 19 data yang benar yang diprediksi benar itu sekitar 18. Nah, di sini ada conversion matrixnya. Ya kisaran female itu menjawab female itu 10-10, berarti dia terdeteksi bahwa female itu betulan dari data female, dan juga male itu 8 ke male, jadi dia terdeteksi benar bahwa data tersebut dari data male. Itu juga dengan random forest kurang lebih sama, dilakukan hyperparatuning, terus melakukan evaluasi matrix. Dengan hyperparatuning itu dia 108 kombinasi, beda dari yang tadi 8, total yang terdeteksi itu 540. Nah, ini perbandingannya. Ini fitur importance itu dia membandingkan performa mana yang paling dominan. Ini untuk memprediksi suatu target tadi. Ini lebih dominan ke body mass-nya sekitar 57%. Nah, ini untuk data convention matrix-nya untuk family 8, male 7. Untuk SPM juga sama, kurang lebih seperti itu. Namun untuk di data hypertoningnya dia menggunakan 16 kombinasi. Terus untuk conversionnya kurang lebih sama, family itu 10, male itu 8. Nah, untuk comparative analisisnya itu bisa dibilang perbandingan matriks dari model itu logistic regression sama SVM itu lebih baik daripada random forest, karena kisaran 94 dari kedua model ini logistic dan SVM, sedangkan random forest itu hanya kisaran 78. Terus ini perbandingan dari setiap modelnya, akurasi, posisi, recallnya, ada V1 score. Terus di sini untuk akurasi dari setiap model, untuk logistik 94, random forest 78, SPM itu sama juga 94. Nah, dari semua perbandingan dari ketiga perbandingan ini seleksinya atau best model selection itu bisa dibilang yang lebih mendominasi itu logistic regression, karena dia lebih di atas 90-an, 93-an, 94-an lah, 94, 94, 97. Nah, ini analisis per modelnya, akurasinya itu 64-an. Jadi bisa dibilang logistik sama SVM itu lebih mendominasi daripada random forest. Nah, untuk rekomendasinya itu lebih direkomendasikan menggunakan logistic regression. Kenapa? Ya karena datanya itu cuma 100, jadi lebih mendominasi logistic regression. Jika datanya itu puluhan atau ribuan, lebih mendominasi random forest. Karena logistic regression dia mencari data yang terbaik itu dari iterasi sebanyak berapa iterasinya tuh, jadi untuk missing value itu bisa kecil kemungkinan. Jadi kesimpulan terbaiknya ya rekomendasinya itu di logistic regression. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.